A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat senantiasa melakukan aktivitas ibadahnya berdasarkan contoh yang pernah diberikan dan dilakukan oleh Nabi. Karena pada hakikatnya syariat yang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui utusannya, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebab dan ceritanya masing-masing. Inilah kemudian yang disebut dengan asbabul nuzul. Sedangkan di dalam ilmu hadis, sebab-sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata atau melakukan sebuah perbuatan disebut dengan asbabul wurud. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki keutamaannya masing-masing bila seseorang pelajari. Salah satu keutamaan yang ada adalah manusia bisa memahami makna yang terkandung dalam teks Al-Quran maupun hadis Nabi, dan bisa menjadi jalan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ada dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah ayat. Namun ada beberapa kasus dalam perkara ibadah yang tidak dicontohkan dan diajarkan Nabi, namun Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Itulah yang kemudian disebut dengan ketetapan Nabi atau hadis takririyah. Salah satunya adalah doa yang membuat para malaikat berlomba-lomba ingin mencatat pahala bacaan tersebut. Doa yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi, namun siapa sangka memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga para malaikat berebut ingin mencatatnya. Pendengar yang budiman, sholat adalah ibadah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Bila seorang hamba meninggalkan sholat dengan sengaja dan mereka sudah memenuhi persyaratannya, maka dosa meninggalkan sholat adalah sangat besar dan bisa menjadi sebab manusia masuk neraka. Perintah sholat merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Sholat sendiri telah diajarkan tata caranya oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada perbedaan dalam jumlah dan waktu pengerjaannya. Namun di balik tata cara pengerjaannya terdapat sebuah kisah yang langsung dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat bangun dari ruku, ia membaca Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
siapa yang mengucapkan kalimat itu? Sahabat itu kemudian berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya melihat sekitar 30 malaikat berlomba-lomba untuk siapa pertama kali yang mencatat pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan terkadang bersuara keras bagi makmum diperbolehkan alias tidak makruh. Salah satunya ketika bangun dari ruku untuk iktidal, di mana umat muslim disunahkan mengeraskan bacaan Sami Allahu liman hamidah, kemudian melanjutkan dengan iktidal. Bahkan karena keutamaan bacaan tersebut, malaikat berebut untuk mencatatnya. Dalam perkara tersebut, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat doa sekaligus bacaan setelah bangun dari ruku, tetapi bacaan dan inisiatif dari sahabat itulah yang kemudian membuat para malaikat berlomba-lomba ingin mencatatnya. Nabi membenarkan perkara tersebut dan tidak melarangnya. Inilah yang disebut dengan hadis takririyah, yaitu Nabi membenarkan perbuatan sahabatnya. Sungguh karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang beriman. Salat bila dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata karenanya, maka balasan pahala yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Serta di dalam salat tersebut terdapat sebuah kebaikan dan bisa membuat para malaikat berlomba-lomba ingin mencatat bacaan ketika bangkit dari ruku. Pada akhirnya manusia bisa mendapatkan dua kebaikan sekaligus ketika mengerjakan ibadah salat. Kebaikan pertama adalah pahala mengerjakan salat itu sendiri karena mematuhi dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebaikan yang kedua dan langsung manusia dapatkan adalah yakni malaikat berlomba-lomba ingin mencatat bacaan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, serta masih banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam salat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufik beserta hidayahnya dan membimbing kita dalam menegakkan agama dengan senantiasa melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.